Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di pelajaran pengantar teknik komputer dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita hanturkan salawat beserta taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 9 dari Tekom A yang beranggotakan Rizwan, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Muhammad Rafi sebagai pembaca materi, yang ketiga Andi Muhlis sebagai pembaca materi, dan yang keempat Zulkifli sebagai pembaca materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem operasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan secara singkat sistem operasi itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi sebuah PC, laptop, smartphone ataupun device lainnya itu membutuhkan sistem operasi untuk dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Nah, sistem operasi atau biasa disebut dengan operating system biasa menjadi penghubung antara software, hardware, dan juga firmware atau kliennya. Nah, OS ini akan mengatur supaya keseluruhan komponen di atas bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga mampu melayani kebutuhan si pengguna, komputer, ataupun kliennya. Nah, tanpa adanya sistem operasi, maka suatu device seperti komputer, ponsel, maupun konsol game tidak bisa kita gunakan. Baik, masuk ke materinya, saya persilahkan pembaca materi yang pertama, yakni Muhammad Rafi. Saya persilahkan dengan hormat. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian. Secara umum, sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, serta pengantar lunak, software, dan juga digunakan sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa adanya OS, maka klien tidak bisa menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer mereka, kecuali hanya program booting. Sistem operasi memiliki penjadwalan yang sistematis mencangkup penghitungan pemakaian memori, penyimpanan data, pemrosesan data, serta sumber daya yang lainnya. Nah, di situ yang kita masuk pada secara menurut para ahli. Menurut Abraham Silberschatz Galvin Gertner tahun 2003, sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Nah, menurut Im Rusyamsi, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya termasuk dalam menjalankan program aplikasi. Nah, menurut Alizaki, sistem operasi merupakan software atau perangkat lunak yang mengoperasikan komputer. Nah, secara menurut Sunarto, software yang dapat berkomunikasi langsung dengan hardware. Nah, kita masuk pada pengenalan mekanisme boot. Untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Sedangkan kernel itu merupakan inti dari suatu OS. Nah, command interpreter atau shell berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Pustaka-pustaka merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Drive
fungsinya untuk bisa berhubungan dengan hardware eksternal. Nah, kita masuk pada contoh OS. Sini sistem operasi Android dan juga ada sistem operasi Windows, sistem operasi Linux atau sistem operasi Mac OS dan juga sistem operasi Unix. Itulah tadi pembacaan materi dari Muhammad Rafi yang mencakup mengenai pengertian, pengenalan, dan juga contoh-contoh dari OS. Baik, pembaca materi selanjutnya ialah Andi Muhlis. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, sejarah. Generasi pertama mulai dari tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan pesanan sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas sehingga sering melakukan kesalahan. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Programming System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operasi sistem yang dinamakan IBSYS dan FMS. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sehingga dengan melakukan komunikasi secara online sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. Dan generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang. Generasi yang keempat, fitur yang fungsional yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Lanjut. Fungsi adanya OS. Mengutip dari buku Cara Mudah Desain Sistem Operasi Linux Ubuntu 16.04 LTS Edition dalam 5 jam, fungsi utama sistem operasi adalah mengolah sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operasi sistem juga berfungsi untuk mengolah data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Mungkin cukup sekian yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembacaan materi dari Andi Muhlis yang mencakup mengenai sejarah dan juga fungsi adanya operating system. Baik, pembaca materi selanjutnya ialah Zulkifli. Silakan, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli S. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Andi Muhlis. Jenis-jenis operating system. 1. Batch OS merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. 2. Distributed OS menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. 3. Mobile OS
merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile seperti Android dan iOS. Kedua platform tersebut merupakan operating system yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. 4. Multitasking Time Sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. 5. Network OS. Dalam menggunakan jaringan network, operating system juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. 6. Real-time OS. Fungsi yang terakhir adalah real-time OS, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Cara kerja operating system. Tahap yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, operating system bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah operating system akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Kesimpulan, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Dalam proses implementasinya, terdapat berbagai jenis operating system yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Oke, sekian dari saya. Jika ada pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari Zulkifli yang mencakup tentang sejenis-jenis operating system, cara kerja operating system, dan juga kesimpulan dari kelompok kami, operating system itu apa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.